Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak di rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan tentunya kalian selalu semangat dalam belajarnya. Bertemu kembali bersama Ibu dalam pembelajaran matematika. Gampang, asyik, dan menyenangkan. Nah, materi kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai aproksimasi, tepatnya yaitu mengenai pengukuran panjang. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat mengingat kembali hubungan antara satuan panjang dengan benar. Dan yang kedua, siswa dapat menghitung hasil pengukuran antara satuan panjang dengan tepat. Nah, anak-anak, coba siapa yang masih ingat nama satuan panjang yang sering digunakan untuk mengukur? Iya, betul. Satuan panjang yang sering digunakan untuk mengukur biasanya menggunakan meter, kilometer, dan juga sentimeter. Nah, untuk kilometer biasanya digunakan untuk mengukur jarak yang jauh. Contohnya, ketika kita ingin mengukur jarak antara Jakarta dan Bogor, maka satuan yang digunakan adalah kilometer. Nah, selanjutnya satuan panjang yang sering digunakan untuk mengukur yaitu meter. Meter biasanya digunakan untuk mengukur satuan panjang benda. Contohnya, ketika kita ingin mengukur tinggi gedung, maka satuan yang digunakan adalah meter. Begitupun ketika kita ingin mengukur panjang lapangan, maka satuan yang digunakan adalah meter. Dan selanjutnya, satuan panjang yang sering digunakan untuk mengukur yaitu ada sentimeter. Sentimeter biasanya digunakan untuk mengukur satuan panjang benda yang lebih pendek. Misalnya, ketika kalian ingin mengukur panjang pensil, kalian cukup menggunakan penggaris dengan satuan sentimeter. Begitupun ketika kalian ingin mengukur lebar buku, maka satuan yang digunakannya adalah sentimeter. Nah, anak-anak, sekarang Ibu punya dua gambar penggaris. Yang pertama, penggaris dengan panjang 1 meter, dan yang kedua ada penggaris dengan panjang 30 cm. Nah, kira-kira berapa ya jumlah kedua panjang penggaris tersebut? Jika dijumlahkan, yang satu 1 meter dan yang kedua ada 30 cm. Nah, untuk melakukan penjumlahan tersebut, maka kita harus menyamakan satuannya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Nah, sekarang Ibu akan kenalkan kepada kalian satuan panjang yang lainnya. Jika tadi ada kilometer, meter, dan sentimeter, berikut juga ada satuan panjang lainnya. Ada hektometer, dekameter, desimeter, dan milimeter. Nah, berikut ini adalah urutan satuan panjang. Dimulai dari urutan yang paling besar sampai yang paling kecil. Yang pertama ada kilometer, disingkat dengan km. Kemudian yang kedua ada hektometer, disingkat dengan hm. Yang ketiga ada dekameter, disingkat dengan dam. Yang keempat ada meter, disingkat dengan m. Kemudian ada desimeter, disingkat dengan dm. Selanjutnya ada sentimeter, disingkat dengan cm. Dan yang paling kecil ada milimeter, disingkat dengan mm. Nah,
Anak-anak, untuk memudahkan kalian mengingat, di sini ada hubungan antara satuan panjang. Yang pertama, 1 kilometer itu sama dengan 10 hektometer. Sedangkan 1 hektometer sama dengan 10 dekameter. Berikutnya, 1 dekameter itu artinya sama dengan 10 meter. Dan 1 meter sama dengan 10 desimeter. Berikutnya, ada 1 desimeter artinya sama dengan 10 cm. Sedangkan 1 cm sama artinya dengan 10 mm. Nah, anak-anakku yang hebat, untuk membantu kalian dalam mengingat hubungan antara satuan panjang, ternyata dapat digambarkan juga dalam bentuk tangga satuan. Seperti apa? Mari kita simak. Yang pertama, kita mulai dari yang terbesar, ada kilometer atau disingkat dengan km, kemudian ada hektometer atau disingkat dengan hm, lalu ada dekameter disingkat dengan dam, kemudian ada meter disingkat dengan m, lalu ada desimeter atau disingkat dengan dm, lalu ada sentimeter disingkat dengan cm, dan yang paling kecil ada milimeter atau disingkat dengan mm. Nah, yang harus diingat dan menjadi catatan bahwa setiap turun 1 anak tangga itu dikalikan dengan 10. Sedangkan sebaliknya, jika naik 1 anak tangga, maka dibagi dengan 10. Lalu, bagaimana Bu jika turunnya 2 anak tangga? Jika turunnya 2 anak tangga, berarti harus dikalikan dengan 10 sebanyak 2 kali. Atau artinya sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100, berarti harus dikalikan dengan 100. Lalu kalau turunnya 3 anak tangga, berarti harus dikalikan dengan 10 sebanyak 3 kali. Artinya 10 dikali 10 dikali 10 yaitu 1000. Berarti harus dikalikan dengan 1000. Begitupun sebaliknya, jika naik 2 anak tangga, berarti harus dibagi dengan 10 sebanyak 2 kali, yaitu sama artinya dengan dibagi 100. Jika naiknya 3 anak tangga, berarti harus dibagi dengan 10 sebanyak 3 kali, atau sama dengan dibagi 1000. Sekarang kita akan coba masuk ke dalam bentuk soal ya anak-anak. Nah, di sini Ibu sudah punya contoh soal, yaitu 5 km sama dengan berapa dekameter ya? Nah, kita perhatikan dulu anak tangganya. Dari kilometer ke dekameter berarti turun atau naik? Betul, yaitu turun tangga. Berapa kali turun tangganya? Mari kita hitung. 1, 2. Nah, ternyata turunnya 2 anak tangga. Itu artinya harus dikalikan dengan 10 sebanyak 2 kali atau dikalikan dengan 100. Berarti 5 km sama dengan 5 dikali 100. Hasilnya adalah 500 dekameter. Mudah bukan? Nah, lalu bagaimana dengan soal yang ini? Di sini sudah ada soal 7000 cm sama dengan berapa meter ya? Mari kita lihat tangga satuan panjangnya.
Dari sentimeter ke meter kira-kira naik tangga atau turun tangga? Betul, dari sentimeter ke meter itu naik tangga. Sekarang mari kita hitung berapa kali naik tangganya. 1, 2. Nah, ternyata 2 tangga naiknya. Berarti harus dibagi dengan 10 sebanyak 2 kali. Artinya dibagi dengan 100 ya anak-anak. Jadi 7000 cm sama dengan 7000 dibagi 100. Hasilnya adalah 70 meter. Gampang sekali ya anak-anak. Lalu bagaimana dengan soal seperti ini? Ketika kita menemukan operasi hitung dengan satuan panjang yang berbeda, maka kita harus menyamakan dulu satuan panjangnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada soal 7 km ditambah 4 hektometer sama dengan berapa meter? Berarti kita harus menyamakan dulu satuan panjangnya ke dalam meter. Yang pertama adalah 7 km sama dengan berapa meter ya? Dari kilometer ke meter berarti turun sebanyak 3 anak tangga. Artinya 7 km sama dengan 7 dikali 1000. Karena turunnya 3 anak tangga ya anak-anak. Jadi hasilnya adalah 7000 meter. Kemudian yang kedua adalah 4 hektometer sama dengan berapa meter? Dari hektometer ke meter itu turun 2 anak tangga. Berarti kita harus mengalikannya dengan 100. Nah, 4 hektometer sama dengan 4 dikali 100 sama dengan 400 meter. Sekarang kita sudah mendapatkan hasil dengan satuan yang sama ya anak-anak. 7 km sama dengan 7000 meter. Kemudian 4 hektometer sama dengan 400 meter. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal menjumlahkannya. 7 km ditambah 4 hektometer sama dengan 7400 meter. Mudah sekali kan anak-anak? Anak-anak, setelah tadi kalian menyimak penjelasan tentang pengukuran satuan panjang, sekarang untuk melatih pengetahuan dan keterampilan kalian, maka kalian lakukan evaluasinya ya. Evaluasinya ada di buku paket Matematika Gasing, Asiknya Berlatih di halaman 117 nomor 1 sampai 10. Jangan lupa dilakukan caranya sesuai dengan video tadi ya. Nah, anak-anak di rumah, itulah tadi penjelasan materi kita hari ini mengenai pengukuran panjang. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Dan jangan lupa kalian untuk mengerjakan evaluasinya. Tentunya kalian harus selalu menjaga kesehatan. Belajar matematika gampang, asyik, dan menyenangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.